Inilah video pengakuan pegawai yang dianiaya anak dari bos roti. Baru 2 bulan terungkap, pelaku ditangkap. Lama banget ini. Orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Jadi posisinya saya kan lagi kerja tanggal 17 Oktober jam 9 malam. Si pelaku dari luar masuk ke dalam toko, terus duduk di sofa, terus dia mesen GoFood. Setelah abang GoFoodnya datang, di situ dia nyuruh saya anterin makanannya ke kamar pribadinya. Terus di situ saya nolak karena di situ bukan tugas saya juga, makanya saya nolak. Dari sebelum kejadian ini dia juga pernah ngatain saya miskin, babu. Terus dia juga sempat ngomong, orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Terus saya di situ mau resign, tapi ditahan sama adiknya si pelaku. Saya dan karyawan yang lain minta untuk bikin perjanjian kalau saya nggak mau nganterin makanan si pelaku lagi. Pas saya nolak berkali-kali, dia ngelempar saya pakai patung, terus ngelempar saya pakai bangku, habis itu ngelempar saya pakai mesin edisi BCA. Karena HP sama tas saya masih di dalam, akhirnya saya balik lagi ke dalam, tapi saya malah dilempari lagi pakai kursi. Akhirnya saya kabur ke belakang ke tempat banyak oven. Endingnya di situ saya dilempar pakai loyang kue sampai kepala saya berdarah. Mungkin dia udah ngeliat duluan darah, terus dia kabur ke belakang, baru saya bisa kabur keluar toko. Ya, George. Anak bos toko roti seusai diperiksa tersangka. Kenapa kamu melakukan pelemparan terhadap Dwi? Ya, saya hilaf. Kilap. Ya, kamu merasa menyesal? Yes. Terus apa yang jadi alasan kenapa nyuruh Mbak Dwi Ayu ini untuk ngantar makanan ke rumah? Ke kamarmu, ya. Kenapa nggak jalan sendiri? Ya padahal itu kan bukan job desk-nya dia sebagai kasir. Karyawan. Kenapa? Gak mau komen. Oh, nggak mau ngomong. Oh, no comment. Apa viral dulu baru kemudian cepat gerakannya? Ini juga pelajaran bagi kepolisian di tempat-tempat yang lain. PR. Itu sejak dilaporkan 18 Oktober ya. Ya, dan tertangkap 16 Desember. Ya, kurang lebih 2 bulan. Padahal itu penganiayaan, kalau dikategorikan luka tadi itu, ya kategori yang ringan tapi bisa juga berat. Kalau dia pingsan dirawat jadi berat itu. Nah, tapi apapun yang terjadi dari videonya terlihat bahwasanya itu berat ya, karena dilempar pakai segala macam, kena badannya bahkan yang vital ya, bisa efeknya lebih jauh lagi kalau tidak dihentikan. Dan jadi pertanyaan masyarakat itu kan, kenapa kasus yang tanda petik sederhana seperti itu, lukanya ada, saksinya ada, barang buktinya ada, kemudian TKP-nya juga ada, lengkap ya, dan lain sebagainya, termasuk videonya juga ada, kok sampai 2 bulan begitu? Saya tadi lihat penyelidikannya hampir 1 bulan, terus penangkapannya hampir 1 bulan juga, itu pun setelah viral. Nah, ini jadi catatan juga, seharusnya itu bisa lebih cepat lagi ya. Kalau saya berpikir sebagai anggota Polri dahulu, kalau kita fokus kejadian itu langsung ditangani, 3 sampai seminggu itu, 3 hari sampai seminggu selesai itu. Seharusnya. Ya, itu kasus nyata dan kelihatan dan terbuka. Tinggal gercepnya anggota itu. Nah, ini jadi pertanyaan masyarakat juga, ya, koreksi juga untuk kepolisian, terutama Jakarta Timur. Ya. Jadi yang seperti itu seharusnya cepat geraknya. Sampai muncul di media itu no viral, no justice.
no viral, no attention, no justice. Harus viral dulu. Nah, di macam-macam lagi istilahnya. Kalau tidak viral ya Apa viral nggak ketangkap dulu, lah. baru kemudian cepat gerakannya. Ini juga pelajaran bagi kepolisian di tempat-tempat yang lain. Ya, apapun kasusnya, siapapun pelapornya, itu perlakuannya sama di muka hukum. Ya harus sama. Ya, Polri diberi negara, dikasih kewenangan, dikasih perlengkapan untuk penegakan hukum. Siapapun yang bermasalah dengan hukum, tidak pilih-pilih, Ya harus diadili lah. kerjakan itu. Ya. Namun demikian, saya apresiasi sama Polres yang akhirnya bisa menangkap pelaku. Kalau masalah pelaku kemudian disinyalir, katanya ini ya, Katanya ada apa? perkembangan pemikirannya agak terbelakang, Coba itu jangan alasan diterima itu. mentah-mentah. Ya, harus diobservasi dulu kalau memang perlu. Setuju Pak. Di tempat yang ditentukan, baru disimpulkan oleh pihak yang punya keahlian tentang itu. Setuju. Ya, kalau tidak, berlakukan dia seperti orang-orang atau pelaku atau tersangka pada umumnya. Ya, melakukan penganiayaan berat, ya hukumannya ada. Itu baru Ini koreksi adil. saja kepada Jakarta Timur dan kepada seluruhnya anggota kepolisian. Jangan pilih-pilih dalam menangani kasus. Jangan nanti-nanti. Kalau prinsip saya itu makin cepat ditangani, makin cepat terungkap. Makin lebih Karena baik. semuanya mesti segar. Terlalu lama makin kabur. Nah, benar itu. Ada distorsi. Apalagi nanti ada yang datang, itu sahabat saya, itu Lama-lama teman saya, hilang tolong nih. Pak dibantu. Nah itu lebih parah lagi nanti penyelesaiannya. Ya, kasihan korban ini. Apalagi sampai kehilangan motor ya, udah jatuh timpa tangga, ditipu pula. Ya. Ya barangkali Pak Kapolres berkenan mungkin itu motor yang hilang ya, supaya kembali lagi cari pelakunya atau bagaimana. Pak Kapolres ya, kasih tahu lagi anggotanya supaya lebih gigih lagi dalam rangka menangani kasus-kasus yang dilaporkan. Baru kali ini gua ngeliat proses penangkapan tuh dilakukan secara Sopan banget. sopan banget. Bahkan itu tuh dalam agenda penggerebekan. Kayak misi mas, misi pak, saya dari ini, saya dari itu, saya dari ini, gini. Sopan banget. Ini nih karena apa nih supaya kita tuh bisa digerebek sebagai tersangkanya itu diperlakukan secara sopan seperti ini nih. Coba, ini jadi pertanyaan besar banget nih. Apa jangan-jangan karena dia anak bos atau dia itu punya Bakal backingan hukum yang gede, katanya. ya kan? Punya power gitu kan, sampai penggerebekannya sebagai tersangka pun dilakukan secara sopan santun, ya kan. Kalau bisa itu permisi ya kan. Assalamualaikum misi. Bayangin aja kalau itu orang susah, nggak ada duit, mampus dah lu. Pintu sepintu-pintu pun hancur digerebek, lu pun ikutan hancur gitu. Jadi kalau mau disopanin kayak Demikianlah video pengakuan dari korban yang dianiaya anak dari bos roti tersebut. Pelaku pun mengatakan khilaf katanya. Yang adil lah hukum ini, jangan pandang-pandang bulu. Siapa itu pun harus dihukum sesuai apa yang dilakukan. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa.